kalau misalkan Ricky jodoh aku pengen bener-bener yang terakhir ya Allah, udah capek akunya gitu. Karena orang di sana kan bilangnya kata kalian tuh senang banget kawin cerai padahal kan bukan itu dan mereka nggak tahu cerita di balik itu tuh apa. Nah, sebenarnya maaf aku potong. Aku ketemu dia waktu pas momen almarhumah mamanya Kalina tuh masih ada. Dan Aska waktu itu ngejenguk. Aku cuma kasih semangat, good luck for the match. Thank you. Sedikit-sedikit ngobrol cicat, tapi dikit. Gitu. Terus mau ngobrolin tentang anak. Udah ketemu, tadi kan sempat share udah ketemu ya? Udah ketemu. Udah dong ngobrol, gimana tanggapannya anak Aska? Waktu itu aku sempat ngobrol, waktu itu kan dia mau pertandingan kan, fight waktu itu. Aku ketemu dia waktu pas momen almarhumah mamanya Kalina tuh masih ada. Dan Aska waktu itu ngejenguk. Aku cuma kasih semangat, good luck for the match. Thank you. Sedikit-sedikit ngobrol cicat, tapi dikit. Gitu. Nah, waktu itu kan kalau nggak salah, Kalina juga pernah bikin statement serius lah ngejalanin hubungan sama Ricky gitu. Ada pernah di statement seriusnya seserius apakah? Aku sih gini ya, maksudnya kalau aku tipe yang kalau menjalani suatu hubungan itu aku pasti maunya serius gitu kan. Dan ya perempuan lah ya, yang tipikal perempuan yang bener tapi ya. Nah, semua itu tergantung gimana cowoknya sih, gimana Ricky-nya gitu. Jadi balik lagi, aku banyak ngalamin kegagalan dan kalau misalkan sekarang pengennya kalau yang baik-baik aja gitu. Balik lagi tergantung laki-lakinya, karena yang udah kan gitu lakinya. Jadi ya udah aku serahin ke dia. Kalau dari Rizky ngelihat ke depannya itu gimana? Ini kan 5 bulan nih. 5 bulan kan masih fase-fase honeymoon phase gitu. Apakah justru yang 5 bulan ini tuh honeymoon phase atau kita malah banyak up and downs-nya juga gitu? Sebenarnya baik up and down sih, dan banyak gini banget sih. Aku berani ngomong serius sama dia atau ngejalanin Ruminya gitu. Sedih. Bingung dia ngomong apa. Speechless. Aku beneran ngejalanin berani ngomong ke publik untuk sama dia, berani ngomong kayak serius lah gitu ya, karena aku emang bener-bener gak ada gak ada niatan, mungkin kayak bahasanya di luar sana bilang kayak cowok modus lah, gak deketin apa segala macam. Itu gak ada niatan ke sana, dan makanya aku kayak ya bener-bener ngejalanin aja, gak ada pikiran macam-macam pergi gimana pun. Ya jalanin aja. Kamu bukan yang modus, pengen ngambil hati aku. Bisa aja nih Scorpio satu ini ya. Emang gitu kadang, udah dengerin aja. Harapan kedepannya apa nih? Harapan kedepannya yang pasti tentang relationship juga atau sama ini? Yang pasti sih gini, kita kan baru banget ya sebenarnya 5 bulan itu, jadi aku pengen lebih kenal, lebih getting to know each other. Kayak gitu. Kayak udah kenal terlalu dalam deh. Sebenarnya 5 bulan itu kita bener-bener ngelotok sih, udah tahu banget. 5 bulan pasti 5 tahun loh. Udah 5 tahun soalnya awal pacaran tuh bener-bener banyak banget yang masalah ini, masalah itu, dari yang namanya dari orang yang sana, terus dari dengan meninggalin mama aku, terus banyak hal banget lah gitu. Belum lagi yang drama-drama kecil keseharian kita. Iya, pokoknya dari sisi dia juga ada, dari aku ada, semua lah. Jadi yang sebenarnya sih kita udah tahu, cuma balik lagi kan untuk aku, kalaupun misalkan ke jenjang yang selanjutnya, aku pengen bener-bener, kalaupun misalkan memang kayak balik lagi tadi aku bilang, kalau misalkan Ricky jodoh aku pengen bener-bener yang terakhir ya Allah, udah capek akunya gitu. Karena orang di sana kan bilangnya kata kalian tuh senang banget kawin cerai padahal kan bukan itu dan mereka nggak tahu cerita di balik itu tuh apa. Nah, sebenarnya maaf aku potong. Sebenarnya untuk hal kayak gitu kan kamu kan dengan kata orang tua. Iya, jadi kayak pernikahan kedua aku dengerin kata papa, yang ketiga juga mama, ya pokoknya orang tua. Dari yang pertama, selesai dari yang pertama itu aku dengerin kata orang tua. Orang bilang katanya, terus kan kenapa mesti dengerin orang tua? Kan bisa kan ikutin kata hati sendiri.
sekarang kalau misalkan ikutin kata sendiri dibilang nggak dengerin orang tua sih, bilang serba gitu. salah ya. Nah, sekarang ngikutin orang tua katanya ya kamu nggak ngikutin kata hati kamu sih, intinya semua salah aja udah gitu. Makanya sekarang mama aku udah nggak ada gitu kan, jadi aku mikir aku ikutin kata hati aku dan aku jalanin hubungan aku sama Ricky sampai benar-benar kita kayak oke, dia yang terakhir kayak gitu. Begitu juga kan kalaupun nanti dia menikah itu kan pasti yang pertama buat dia. Kalaupun dia menikah kan dia siapa sih yang pengen menikah tuh gagal gitu kan. Ricky juga maunya kan pertama dan yang terakhir. Jadi ya lebih baik kita bener-bener sampai ngelotok banget tau. Oke. Berarti diambil positifnya dari itu semua, seenggaknya setidaknya kamu udah ngejalanin perintah dari almarhumah. Iya, jadi paling nggak aku udah ngikutin kata orang tua aku. Mau di luaran netizen bilang katanya Kalina tuh begini, Kalina begitu, Kalina begini, Kalina begitu, terserah nggak apa-apa. Aku nggak bisa yang namanya kontrol jempol mereka untuk kasih komentar tentang fokus ke something that we can control. Tapi paling nggak orang yang di sebelah aku tahu kalau aku tuh tidak seperti yang mereka bilang. Itu aja buat aku udah cukup. Kalau buat Ricky kedepannya harapannya apa? Kalau untuk saling mengenal sih kita udah cukup saling mengenal sih menurut aku sih. Aku juga udah tahu kita aku juga ke keluarganya juga udah pernah, dia juga ke keluarga aku udah pernah. Dan untuk personal kita masing-masing juga kita udah saling mengenal. Mungkin lebih ke kita punya dunia baru lah, kita punya kisah sendiri, kita nggak punya. Usah sangkut pautin namanya udah apa namanya? Selesai. Pas will be pas udah selesai lah, udah masa lalu udah selesai. Itu aja sih. Dan mudah-mudahan sih orang yang di luar sana jangan pernah nyangkutin lagi katanya Kalina tuh belum bisa move on dari inilah apa segala macam. Karena jujur kita udah punya kehidupan juga gitu loh. Kita udah punya bahagianya di diri kita berdua gitu. Jadi jangan ada lagi omongan kesannya kayak aku terus dan aku terus gitu. Jadi kehidupan aku kan aku udah ada dia gitu. Jadi jangan ada lagi sangkut pautan dengan yang lain kayak gitu. Bahkan dari awal juga hubungan kita nggak ada sangkut pautan sama masa lalunya kan, dia udah selesai sama masa lalunya, habis itu ngejalanin sama aku. Cuman mungkin yang sananya nggak bisa move on, tapi aku nggak ngerti juga kan opini orang juga kan, pakai ngefitnah kata kita perselingkuhan apa segala macem. Ya kita nggak bisa fokus ke sesuatu yang kita nggak bisa kontrol karena di luar kan. Mau kita diem, mau kita berhenti, mau kita tetap jalan. Omongan pasti akan tetap ada. Kalaupun kita bela diri tetap aja salah. Percuma. Nggak perlu. Kita nggak bisa kontrol apa yang orang pikirkan. Jadi diemin aja udah gitu. Udahlah gitu. Semoga kedepannya lancar-lancar. Kita pakai hitam-hitamnya sama. Iya. Aku kan pecinta hitam juga. Ini kita bukan sekte tertentu kan? Enggak, kita pakai hitam bawaannya putih juga loh. Oh ya ampun. Sama banget. Sama ya. Kompak banget. Penasaran. Do you feel there is a deep connection between you two? Nggak, deep connection yang beda dari yang sebelumnya, kayak it's deep relationship gitu. Beda banget sama yang kemarin. Emotional intimacy-nya ada apa enggak? Aku sih ngerasa beda kalau dari akunya. Kalau kamu sama mantan kamu? Is there any emotional intimacy yang is deep connection itu? There is a connection gitu, bukan yang beda sih. Kok ada wall? Aku berkali-kali bilang sama dia, ini obrolan berdua doang ya. Aku ngerasa kamu itu udah kayak rumah buat aku. Itu aja sih. Oke, baiklah. Karena itu yang aku rasakan buat kalian berdua. Oh iya, sekarang aku yang nanya. Oke. Kita balik nanya. Kamu tuh apa sebagai matchmaker. Nah, melihat kita berdua bagaimana? Coba apakah ada yang So what do you think about us? Sebenarnya kalau aku lihat you both itu have a deep connection. That's why I ask. Karena aku ngerasa ada deep connection kayak baru tapi udah kenal lama gitu loh. Ada sesuatu. 5 bulan berasa 5 tahun ya. Jadi kayak ketemu tapi kayaknya udah ketemu lama gitu. Jadi kalau misalnya istilah spiritual kayak twin flame forever itu lah ya namanya. Reincarnation. Iya, reincarnation forever itulah gitu-gitu. Cuman ya udah klik aja gitu. Cuman up and down-nya kan pasti ada. Karena dua-duanya nggak ngelihat satu age just a number gitu, just see each other as a personnya aja gimana gitu. Konflik in relationship itu healthy, karena konflik itu bikin grow in relationship sebenarnya. Gitu, jadi nggak masalah. Age just a number, jadi it's okay. Aku juga sama dong masalahnya. Cuma beda 2 tahun kok. Terus udah gitu kalau misalkan masukan dari kamu untuk kita berdua. Oh ya, kalau misalnya kalau aku boleh kasih saran gitu ya. Instagram atau misalnya komen-komen segala macam gitu-gitu nggak usah dibaca.
Karena kadang nggak penting juga kita sebenarnya. sekarang kayak gini, kayak aku ngomong gini kan, kan komen-komen orang nggak komen usah karena peduliin. yang kalau misalkan ini aku mau posting ini menurut kamu komen aku aktifin atau enggak? Iya. Jadi dia bilang nggak usah, atau dia bilang ini, jadi kayak gitu. Karena nggak perlu. Aku sih sebenarnya nggak begitu mikirin ya soal omongan orang ya kan. Tapi di sini yang aku pikirin lagi, ini bukan orang awam yang ngomong, ada buzzer-buzzer tertentu. Jadi ada pihak-pihak tertentu sebenarnya di sini pakai fake account. Jadi kemarin yang aku risauin itu sih. Ya, makanya tapi makin kesini ya. Kalau aku kan dulu awalnya gini, kenapa aku tetap cuek buka semua komen, karena menurut aku saat itu ya sebelum mama dia hanya orang pengecut yang menutup komen gitu. Tapi akhirnya itu ngaruh ke mental health loh. Iya tahu, tapi akhirnya sampai dia ngasih tahu aku gimana, oke lah mungkin iya juga kali. Jadi nggak ada salahnya aku juga mendengarkan. Pasti ada hal positifnya juga. Jadi pas aku tutup, oh iya emang juga lebih tenang juga. Jadi udah aku tutup kolom komen. Terus itu kalau misalkan kalau menurut kamu udah saat mau dibuka, tapi kalau misalnya emang kamu merasa lebih nyaman tutup. Udah aku dengerin aja sih. Karena at the end of the day, sosial media juga nggak terlalu penting. Sosial media bisa good impact juga, ada yang enggak juga. Tapi kalau yang tipenya pemikir, overthinker, itu jadinya bakal capek nantinya kalau misalnya mikirin netizen gitu. Anyway, thank you so much. Kita waktunya udah tipis tapi pengen ngobrol banyak ya. Nanti datang ke YouTube aku. Oh boleh. Coba nanti tolong aku diganti kontak. Iya boleh. Thank you so much lo udah sharing. Nanti aku undang-undang lagi kalau gitu. Oke. Thank you yang udah nonton juga untuk episode berikutnya. Siapa ditunggu aja. And one thing, relationship itu yang bisa ngerti itu cuman diri kita sendiri. So what works for you, anything just do it. Jadi it doesn't have to be mixed with anyone. Bye.